Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro hari ini dan kita masih memperbincangkan tentang putusan MK terbaru ya. Ada putusan 60 2024 di mana partai politik tidak perlu lagi memenuhi syarat untuk memenuhi syarat tentang persentase suara sah ataupun persentase kursi di DPRD untuk mencalonkan kandidatnya di Pilkada. Nah, saya kembali ke Mbak Titi Anggra ini ya, masih bersama kami. Mbak Titi, ini kan pertanyaan begini nih. Ada harapan bahwa dampak dari putusan 60 2024 ini dapat mencegah dugaan-dugaan adanya kotak kosong di berbagai daerah karena ada kekuatan politik yang menyatukan dan besar gitu sehingga tidak ada lagi calon lain yang berani maju, atau mungkin juga dugaan-dugaan publik seperti yang banyak diperbincangkan di berbagai forum bahkan juga di media sosial tentang adanya calon boneka lah, kurang lebih seperti itu biar tidak melawan kotak kosong. Kita bicara ini di berbagai daerah tentu saja karena ini pilkada serentak. Sejauh apa menurut Anda kemungkinan ini bisa terwujud bahwa fenomena itu dapat tercegah oleh putusan 60 ini? Karena kan kita kembalinya tetap ke partai politik. Ya, Mas Indra, saya selalu bilang putusan 60 ini adalah soal dua kutub. Kutub jalur konstitusionalnya sudah dibuka oleh MK. Tapi ada kutub satu lagi, apakah dia akan realisasi atau tidak, bergantung sepenuhnya pada partai politik. Jadi apakah partai politik akan mengambil keleluasaan konstitusional yang diberikan oleh MK sebagai sesuatu yang sangat luar biasa ini, kabar gembira, putusan progresif harus kita apresiasi atau tidak begitu ya? Karena misalnya partai politik selalu berdalih ketika mereka tidak bisa mengusung calon, alasannya adalah kami tidak bisa sendiri, kursi kami kurang, suara kami kurang. Makanya kami tidak bisa egois. Kami harus memperhitungkan juga ruang untuk berkoalisi pencalonan dengan partai lain untuk memenuhi persyaratan kawin paksa tadi. Tapi kemudian sekarang MK memberikan ruang untuk betul-betul bisa mengusung sendiri kader terbaik partai atau kemudian mengusung calon yang memang dikehendaki oleh konstituen partai. Tapi kalau partai politik tidak mengambil ruang yang diberikan oleh MK, saluran konstitusional yang diberikan oleh MK ini, ya dia tidak akan bermakna apapun juga. Karena keleluasaan ini diberikan dan bisa dinikmati oleh partai politik, bukan oleh kita sebagai awam. Kita itu nanti menikmatinya kalau memang partai politik mengambil saluran yang sudah disediakan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau boleh disederhanakan Mas Indra, ini adalah putusan MK ini selain berkah bagi kita sebagai pemilih untuk mendapatkan pluralisme dan keragaman pilihan politik, juga menjadi ujian integritas partai. Apakah betul selama ini klaim-klaim yang disebutkan tidak bisa mengusung sendiri sehingga harus bergabung membentuk koalisi yang obesitas, koalisi yang oversize begitu ya? Itu akan mereka ubah pernyataan itu ataukah mereka akan berlanjut ya ternyata memang mereka inginnya membentuk koalisi yang obesitas tadi gitu atau koalisi yang gemuk tadi. Jadi harapannya adalah kita semua tentu menginginkan partai kita betul-betul menyambut kutub konstitusional ini dengan kutub pencalonan yang juga memberikan keragaman dan variasi pilihan politik bagi warga. Termasuk tadi ya calon perseorangan memang berat persyaratannya, makanya tidak banyak calon perseorangan yang bisa maju di pilkada, tetapi kemudian realitas atau kemudian potensi calon tunggal itu bisa kita eliminir karena lebih banyak hari ini partai politik yang bisa mengusung sendiri pasangan calonnya dengan persyaratan yang diturunkan yaitu 6,5 sampai 10%. Kalau boleh diilustrasikan Mas Indra ya, sebelumnya kan persyaratan itu 25% suara sah partai politik di pemilu DPRD. Jadi kalau untuk Jakarta saja dengan ilustrasi 25% suara sah, kalau kita pecah dengan persyaratan dari MK yang baru, Jakarta itu menjadi 7,5%. 7,5% itu dari 25 itu bisa menghasilkan 3 pasangan calon. Kalau partai politik betul-betul menggunakan tiket MK ini misalnya sendiri-sendiri begitu ya. Dan setelah saya hitung untuk konfigurasi perolehan suara partai politik di DPRD Jakarta, itu ada 8 partai yang bisa sendirian mengusung pasangan calonnya tanpa perlu berkoalisi. Jadi
8 partai ini sendirian saja dia, jadi tidak perlu berkoalisi dengan partai manapun. Tetapi partai yang kurang suaranya dari 7,5%, kalaupun mereka mau berkoalisi dengan partai lain, misalnya Partai Demokrat itu sedikit sekali, sedikit lagi untuk bisa mencapai 7,5%. Kalau dia mengajak satu partai lain bergabung, dia juga bisa mengusung sendiri pasangan calonnya. Jadi luar biasa ini putusan MK. Angin segar, dan saya kira betul-betul harus segera dimanfaatkan partai politik sebenarnya harapan demokrasi yang sangat luar biasa. Oke, Mbak Titi, saya penasaran kenapa contohnya Jakarta, Mbak Titi tadi. Mbak Titi memberikan contoh Jakarta. Ya, karena paling dekat, Mas Indra. Jakarta, saya bisa juga contohkan Banten ya, karena saya juga warga Banten. Dan kebetulan di Banten ini kan baru satu calon saja yang muncul namanya ya. Di Banten juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.